Fasilitas trotoar merupakan pelayanan publik yang tergolong pelayanan barang publik. Hal ini merujuk pada Pasal 5 Ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menyatakan bahwa pelayanan barang publik meliputi pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD. Dengan demikian, ketersediaan fasilitas trotoar menjadi kewajiban pemerintah dan atau pemerintah daerah selaku penyelenggara pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah dengan jumlah pedagang kaki lima yang relatif banyak, khususnya di kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Banyaknya pedagang kaki lima ini disebabkan karena daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu tujuan untuk berwisata dan pendidikan. Salah satu tempat di kota Yogyakarta yang banyak dijadikan sebagai lokasi berjualan oleh pedagang kaki lima adalah di sekitar Gedung Geraha Sabah Praman UGM atau yang sering disebut Gedung GSP UGM. Para pedagang kaki lima memilih berjualan di sekitar Gedung GSP UGM karena para pedagang di sana bergerak di bidang makanan dan minuman yang menjadikan mahasiswa sebagai konsumen utama. Para pedagang kaki lima di sekitaran gedung GSP UGM sebagian besar berjualan di atas trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki. Dengan diambilnya hak pejalan kaki tersebut, maka trotoar sebagai ruang publik telah kehilangan fungsinya karena adanya keberadaan pedagang kaki lima di atasnya. Para pedagang juga membuang limbah sisa makanan dan minuman tidak pada tempatnya dan kurang memperhatikan kondisi kebersihan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, juga minimnya ketersediaan lahan parkir yang membuat para konsumen parkir di badan jalan sehingga dapat mengganggu aktivitas lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Adanya permasalahan yang disebabkan oleh pedagang kaki lima tersebut telah mengganggu kenyamanan masyarakat. Maka dari itu, permasalahan pedagang kaki lima ini perlu mendapat penanganan yang khusus dan serius agar pedagang kaki lima ini tidak semakin bertambah dan mengganggu kenyamanan masyarakat, khususnya di sekitaran gedung GSP UGM. Berikut tanggapan masyarakat serta mahasiswa yang sering melewati kawasan GSP UGM di malam hari. Menurut saya sih emang tidak sesuai peruntukan jalannya. Seharusnya kan trotoar itu untuk pejalan kaki. Cuman kan ini disalahgunakan atau kurangnya tempat, adanya PKL berjualan di situ. Jadi kami sebagai para pejalan kaki mungkin tidak ada tempat untuk berjalan, mungkin seperti itu. Kalau dari masnya? Kalau dari saya sih sebagai pejalan kaki ya ada sisi positif dan sisi negatifnya sih sebagai yang emang biasa di sini ya. Soalnya kalau sisi negatifnya tuh kami sebagai pejalan kaki tuh kami jadi jalannya agak lebih ke jalan gitu. Jadi agak ke tengah jalan, Mbak. Jadi agak was-was lah kalau tiap jalan kaki. Kalau ada sisi positifnya kami lebih enak juga buat cari makan kan lebih banyak juga di sini. Lebih mudah. Mungkin itu sih, Mbak. Selain tanggapan dari masyarakat dan mahasiswa, kami juga berkesempatan melakukan wawancara kepada Pak Roni selaku pemilik usaha roti bakar dan susu Bang Nino yang berada di kawasan UGM. Sudah lumayan lama, Mas. Sudah 20-an tahun. Iya. Dari 2003. Cuma kalau di sini 2015 ini 2005 sampai sekarang. Apa? Ramenya di sini gitu ya, Pak ya. Untuk Ya, begitulah. yang... Jadi daya tariknya lebih ke apa ya? Untuk pemasarannya lebih gampang di sini karena di sini kan mayoritas anak-anak kampus juga, deket kampus juga. Salah satunya itu. Anak-anak kos banyak. Kalau izin secara resmi ini ya, jadi kalau mengenai izin sebenarnya di sini kan ada paguyubannya, Mas. Nah, di situ memang bagi siapa saja yang mau jualan sini selama selama ada yang kosong dan lagi yang kosong itu belum ada yang ini boleh. Jadi kalau mengenai resminya itu mungkin ya nggak resmi ya secara katakanlah ilegal mungkin, tapi secara kemanusiaan cara Jawane itu kita diuangke itu loh, Mas. Contoh kecil misalnya dari pihak sini, karena sini kan wilayah kampus, dari kampus UGM mungkin pengharapan
PKL ya untuk jualan ini dipersilakan selama menuruti aturan yang berlaku. Contoh nih kebersihan, mungkin juga tidak boleh meninggalkan barang lapak tersebut, nggak boleh tinggal di sini. Datang bersih juga, tutup harus bersih, seperti itu. Retribusi sebenarnya sini ada yang setiap hari itu datang, Mas. Jadi termasuk yang retribusi itu yang ngurusi listrik ini, Mas. Itu dari taksinya apa? Ya dari pihak terkait yang hubungannya dengan orang sana, orang atasan sana. Itu punya listrik, terus kami disediakan per lapak itu colokan-colokan, kita nyolokin, terus tinggal ngambil listriknya, juga sekalian dihitung sama retribusi. Enggak juga sih sebenarnya, enggak ada. Sudah beberapa kali. Jadi kan kalau pemerintah langsung yang berkaitan dengan ini kan ada yang ngurusi sendiri toh, Mas. Mungkin hubungannya kalau Satpol PP. Kalau semisal ini nggak tertib, angkut aja atau gimana. Ya kalau boleh sih harapan kedepannya tetap boleh jualan terus walaupun di trotoar nanti. Kalau saya pribadi ya dikasih insentif. Iya, insentif. Insentif itu sepertinya ya belum sih. Semisal diperbolehkan saja jualan itu sudah bersyukur, alhamdulillah, Mas, kalau saya. Selama kita tidak melanggar aturan, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada sanksi. Jadi ya mudah-mudahan nggak disanksi ya, Mas. Instrumen pengendalian yang dapat diterapkan dalam permasalahan pedagang kaki lima di sekitar kawasan UGM yaitu dengan cara pemberian insentif dan disinsentif yang meliputi relokasi, publikasi atau promosi, dan subsidi dalam bentuk pendanaan atau uang. Sementara untuk disinsentif, yaitu para pedagang dapat diberikan sanksi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2022 tentang penataan pedagang kaki lima. Terdapat 2 sanksi yang dapat diberikan pemerintah daerah kepada pedagang kaki lima yang melanggar peraturan tersebut, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Pelanggaran terhadap pasal 6 dan pasal 8 peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 2 juta rupiah.